Bahkan di November 2018 neraca di usaha perdagangan dan produksi pertanian ini minus 26 juta. Padahal kan misi kita itu menciptakan teras nih. Ya gimana kita kalau rugi kan berarti teras kita jadi jelek gitu kan. Nah terus kita berusaha nih waktu itu Desember 2018 itu neraca kita tidak minus. Tapi hanya untung sekitar nggak ada 500.000, sekitar 400-an berapa gitu. Dari 200 ton? Dari 200 ton. Karena kita punya kerugian kan di angka 26 juta. Iya. Penanaman Nggih, dan waktu itu kan berarti kita bisa menciptakan trust di situ. Keuntungan di tahun 2021 kemarin 160-an juta. Keuntungan bersih. Keuntungan dalam bersih. 1 tahun. Iya, dalam 1 tahun. Khusus usaha beras. Kalau sekarang kan beras itu sebagai makanan pokok nih. Nah, ini baru kita kembangkan juga di tahun ini untuk inovasi produk kita beras ini sebagai cenderamata. Jadi dengan packaging yang bagus, dengan kita memilih kualitas beras yang tertentu yang bagus juga, ini beras sebagai cenderamata. Karena kan Kulon Progo ini dengan adanya Bandara Zia ini kan tentunya sebagai pintu gerbang masuknya para wisatawan nih. Nah, kita pengennya tidak hanya sebagai penonton saja di sini BUMDes, tapi kita bisa gimana caranya kita bisa berperan di sana. Halo sahabat desa, kali ini kita ada di sebuah tempat yang view-nya sangat bagus sekali ini. Nah ini kita nanti akan tahu ya kan ini di mana ya kan. Nanti kita akan banyak ngobrol dengan yang ada di depan saya. Nah beliau siapa? Ya kan kita nanti akan kenalan. Perkenalkan, saya Tristi Sintawati. Saya dipercaya saat ini diberi amanah sebagai Direktur BUMDes Binangun Jati Unggul yang ada di Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Usaha BUMDes Binangun Jati Unggul itu kan ada 3 nih. Yang pertama itu jasa keuangan, yang kedua itu perdagangan dan produksi pertanian. Kita dirikan di tahun 2018. Iya, awal 2018, tepatnya 18 Januari 2018. Waktu itu kita diberikan penyertaan modal tidak cukup banyak memang, Rp38.504.000. Dari yang kita minta 200 juta saat itu. Proposal yang kami minta 200 juta, tapi nggih karena awal nggih, karena pemerintah itu pasti berpikirnya kalau ngasih modal BUMDes banyak ya nanti kalau berkembang ya nanti kalau menghasilkan, kalau tidak profit nanti malah uangnya habis, kan mending dipakai untuk pembuatan jalan yang langsung manfaatnya terasa seperti itu. Iya, terlihat waktu itu seperti itu. Jadi memang di 2018 awal itu misi kita adalah waktu itu karena modalnya juga masih kecil kan, itu gimana caranya kita menciptakan trust kepada pemerintah desa dan juga masyarakat bahwa BUMDes ini bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah desa. Nah, yang kita lakukan waktu itu kita selain di perdagangan fokusnya padi dan turunannya, itu juga menanami lahan-lahan kas desa itu yang tidak selama ini tidak ditanami. Waktu itu kita tanami ada jahe, ada suwek, ada pisang, dan ada juga kunyit juga. Tapi kita gagal di situ. Jadi untuk penanaman kita gagal, bahkan di November 2018 neraca di usaha perdagangan dan produksi pertanian ini minus 26 juta. Dari 35 dengan dari yang 38 juta kita minus 26 juta. Nah, padahal kan misi kita itu menciptakan teras nih. Ya gimana kita kalau rugi kan berarti teras kita jadi jelek gitu kan. Nah, terus kita berusaha nih waktu itu di Desember 2018 itu kan panen raya, di sini ada panen raya. Padahal kan kita nggak punya modal, tapi gimana caranya kita menciptakan trust. Akhirnya di 2018 kita putuskan kerjasama dengan Bulog. Waktu itu kami langsung menghubungi Pak Kadifri langsung, pokoknya saya ngotot ketemu langsung dengan Kadifri Jogja waktu itu Pak Kholisun yang sekarang memegang Jateng. Kami diskusi gimana caranya biar BUMDes meskipun tidak punya modal, tapi kami bisa kami jujur waktu itu kami minus Pak di 26 juta. Nah di sini kami tawarkan kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan. Di Bulog itu bisa menyerap petani,
terus menciptakan trust juga ke petani bahwa Bulog membeli lebih tinggi daripada tengkulak maupun pengepul. Dan juga di sini BUMDes ini sebagai yang pengepulnya langsung dari petani itu juga bisa membeli lebih tinggi. Ada selisihnya waktu kita setorkan ke Bulog itu masih ada selisih untuk BUMDes. Nah di situ waktu itu juga agak kebingungan Pak Kadifri waktu itu, lah gimana caranya Mbak pengen untung tapi kita harus membeli lebih tinggi dari pengepul dan sebagainya. Nah akhirnya kita bermain di beras khusus waktu itu. Jadi ada spek-spek tertentu yang harus kita jalankan. Tapi alhamdulillah waktu itu maksudnya dengan spirit kita bahwa kita bisa nggak aja yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau. Akhirnya kita bisa menyerot hampir 200 ton dari petani, gabah dari petani. Pertama ya, artinya pertama iya. 2018 Desember, iya. 200 ton dibeli. Iya, langsung kita setorkan ke Bulog waktu itu dan alhamdulillah di Desember 2018 itu neraca kita tidak minus. Tapi hanya untung sekitar nggak ada 500.000, sekitar 400-an berapa gitu. Dari 200 ton? Dari 200 ton, karena kita punya kerugian kan di angka 26 juta, iya. Penanaman padi. Dan waktu itu kan berarti kita bisa menciptakan trust di situ bahwa BUMDes ini di kondisi apapun kita itu harus mampu bertahan, kita harus harus bisa survive karena kan dinamis. Semua serba dinamis dan alhamdulillah juga di tahun akhir 2018 itu kita dapat hibah dari Kementerian Desa program pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal PIDPL. Di akhir 2018 itu kita dapat 127 juta dan di 2019 kita juga dapat 1,2 sekian, jadi totalnya 1,4 M. Iya, itu untuk bentuk alat produksi. Enggak, dalam bentuk uang. Yang kita belanjakan untuk meningkatkan di sektor beras itu. Kita produksi. Jadi 1,4 miliar tadi kita gunakan untuk pembangunan gedungnya. Kita belikan alatnya mulai dari vertical dryer dengan kapasitas 10 ton, lalu rice milling unit dengan kapasitas 6 kuintal per jam. Lalu juga mesin packing otomatis juga, lalu mesin penepung juga, dan kita gunakan juga untuk pelatihan-pelatihan dengan Kapoktan. Jadi kan kita ada kemitraan di sini nih antara BUMDes dengan Kapoktan. Kita memang fokusnya di padi dan turunannya. Jadi semua kita produksi mulai dari kalau kita kan waktu panen itu kan gabah kering panen ya. Jadi kering panen itu kira keringkan. Nah dari hasil pengeringan itu ada sekam bakar di sana. Hasil dari sekam bakar kan pembakarannya pakai sekam yang vertical dryernya. Ada sekam bakar, lalu di rice milling unit itu menghasilkan sekam mentah. Lalu ada bekatul juga. Terus ada menir yang kita turunkan biar kualitasnya bagus kan menirnya kita turunkan. Nah dari sisa-sisa itu kita olah. Mulai dari menirnya tadi kita buat tepung beras. Kita beri nama brand Jati Unggul juga. Untuk izin edarnya kita sudah PIRT. Kalau ucuk berasnya juga sudah lengkap. Kita izin dari Kementan sudah. Lalu sertifikasi halal juga sudah. Untuk beras premium kita juga sertifikasi premium sudah ada. Itu untuk itu. Lalu untuk bekatul itu untuk pakan ternak. Memang belum dimaksimalkan untuk bekatul ini karena ini baru kerjasama dengan sekolah vokasi UGM. Kita baru meneliti bekatul ini biar bisa digunakan untuk yang bisa dimakan. Jadi konsentratnya kan tinggi itu bekatul itu kayak kan serat. Itu kemungkinan besar itu bisa dimanfaatkan untuk makanan. Jadi bekatul kita itu berbeda dengan bekatul pada umumnya. Kalau di penggilingan pada umumnya itu kan tercampur dengan sekam. Tapi kalau kita enggak, bekatul kita itu hanya dari kulit ari beras saja. Jadi bekatulnya sangat halus. Sangat lembut sekali. Iya, sangat lembut sekali. Persis seperti tepung terigu. Jadi kualitas premium ini. Iya. Iya, jadi sebenarnya kalau cuma untuk pakan ternak aja sayang gitu. Jadi ini baru kita kembangkan untuk ke arah produksi makanan.
Nah, terus untuk sekamnya tadi itu kita olah lagi menjadi media tanam. Sekam mentah, bakar, kita fermentasi, kita campur dengan pupuk kandang dan juga kokopit itu menjadi media tanam. Jadi hasil dari padi itu nggak ada yang tersisa. Semua terolah. Kalau kita permasalahannya itu ya untuk alat kita belum semua terpenuhi. Jadi kita masih butuh di sini kebi. Dan insya Allah kalau kebi ini kita tahun ini dapat pengabdian masyarakat dari UGM juga itu mau digunakan untuk kebi. Lalu kita juga belum punya color sorter. Jadi color sorter itu untuk menyortir beras yang selain warna putih. Misalkan ada warna hitam, ada warna kuning itu bisa tersortir untuk menghasilkan beras yang premium. Itu kita belum punya. Jadi kita masih punya hambatan di kualitas di mesinnya. Lalu kita untuk pemasaran juga kita masih terus meningkatkan, meluaskan jaringan pasarnya. Jadi melalui medsos dan juga melalui offline-nya kita ada person marketingnya. Jadi di sini sangat kita push untuk pemasaran besar beras ini di person marketing di usaha perdagangan. Jadi kalau marketing itu kita fasilitasi handphone memang, tapi juga kita target. Ada target proses, ada target omset di sini. Target proses ini jadi setiap hari marketing itu harus melakukan kunjungan minimal 8 kunjungan dengan foto open kamera yang nanti dikirim ke kami untuk laporan. Jadi kan kita percaya bahwa hasil itu tidak mengkhianati usaha. Kalau usahanya bagus, usahanya tepat, itu pasti hasilnya juga akan bagus. Jadi memang di sini kita dalam menentukan sebuah target itu kita ada jalan atau petanya itu yang harus dilakukan marketing itu apa. Dan itu kita evaluasi setiap minggunya. Misalkan minggu ini kok belum tercapai target, apa sih yang kurang, apa sih kemarin yang harus dievaluasi seperti itu. Jadi biar bisa mencapai target. Iya. Ada berapa pegawai untuk yang di usaha beras? Kalau di usaha perdagangan ini ada 6 orang. Kalau kita kedepannya itu memang kita bisa menyesuaikan dengan pasar. Kita pengen selalu bisa inovasi dengan beras ini. Kita ini sekarang sudah produksi beras premium sudah, medium sudah. Nah, ini baru kita menyusun untuk di tahun ini kita inovasi di beras instan. Jadi beras yang langsung dimasak jadi nasi gitu. Itu kita kembangkan juga dan juga produk beras ini sebagai, kalau sekarang kan beras itu sebagai makanan pokok nih. Nah, ini baru kita kembangkan juga di tahun ini untuk inovasi produk kita beras ini sebagai cenderamata. Jadi dengan packaging yang bagus, dengan kita memilih kualitas beras yang tertentu yang bagus juga, ini beras sebagai cenderamata. Karena kan Kulon Progo ini dengan adanya Bandara Zia ini kan tentunya sebagai pintu gerbang masuknya para wisatawan nih. Nah, kita pengennya tidak hanya sebagai penonton saja di sini BUMDes, tapi kita bisa gimana caranya kita bisa berperan di sana seperti itu. Jadi ya kedepannya kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, kita bisa bermanfaat untuk desa, untuk pengembangan desa, dan juga selalu berinovasi. Kita juga mampu memenuhi kebutuhan pasar sebagaimana apa yang diperlukan oleh konsumen.